anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Negarawangi, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri 1 Negarawangi, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi dengan tema budaya positif. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Allah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, doa. Yang kelima, pemberian materi. Yang keenam, materi kedua. Yang ketujuh, tutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Fia Helpiawati SPD. Kepadanya saya persilakan. Semuanya hadirin untuk berdiri. Diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan nilai yang sangat baik nantinya. Amin ya Allah. Amin. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini Allahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqawatil maut wa najatan minan nar wa afatil jasad. Rabbana taqabbal minna innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Wina Wifiana SPD. Yang ada 3 judul ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan yang ketiga keyakinan kewajiban. Kepada Ibu Wina Wifiana SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkahi kita semua dalam bentuk iman, nikmat sehat, nikmat bahagia, dan juga nikmat kebersamaan hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang saleh dan salehah hingga akhir zaman. Izin ibu bapak, bapaknya nggak ada, mungkin sedang ada keperluan. Di sini kami berdua, saya pribadi, Widewi Piana Doniska, dan rekan saya Ibu Rina Nurlina, yaitu calon guru penggerak angkatan 6 Kota Tasikmalaya yang bertempat tugas di SD 1 Nagarawangi. Di sini saat ini kami ingin mengajak berbagi ya Bu ya, hanya berbagi ilmu. Mungkin kami berdua di sini langkahnya selangkah lebih jauh, tetapi bisa jadi ketika ibu-ibu semua di sini setelah belajar berkolaborasi bersama, mungkin saja akan ada yang larinya jauh lebih cepat dari saya ya, setelah memahami apa yang saya sampaikan untuk berbagi apa yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak itu ya Bu ya. Untuk kegiatan saat ini mohon izin Ibu, saya membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, kita sama-sama di sini mengikuti kegiatan sampai tuntas, sampai akhir. Yang kedua, mengaktifkan mode silent pada handphone, mohon izin ya. Yang ketiga, membuat catatan bila diperlukan. Gimana Bu? Sepakat atau tidak? Sepakat. Ada yang mau ditambahkan? Cukup 3 nih, mulai ditambahkan. Ini memang kesepakatan saya yang buat, tapi ibu juga bisa memberikan masukan. Ada Bu, misalkan satu lagi apa gitu. Cukup Bu ini 3? Cukup. Oke, alhamdulillah, kita lanjut ya. Oke, sebelum kita ke materi kita ice breaking dulu ya, sama-sama. Lagunya karena syairnya di sini tidak saya ganti. Ibu-ibu, teman-teman bisa berbaris tuh di sini ya, 2 berjejer aja ya, 2 berjejer. Yuk, ya kita ice breaking. Nanti mungkin ini semua bisa disampaikan nanti sama teman-temannya, sama anak-anak muridnya di kelas ya. Berbaris 2. Ya. Sebentar. Oke, di sini kita pakai syair lagu pelangi, tapi nanti syairnya saya yang ganti ya. Ibu ikut gerakannya saja. Oke, siap ya? Siap. Supaya semangat sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan, biji temannya. Tangannya ke kiri, biji temannya. Digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, biji Bu.
kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline ya. Begitu Bu Intan bacanya? Oke, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu kutipan dari Ki Hajar Dewantara tentang kedisiplinan ya Ibu Bapak. Baik, di sini kita ambil satu tema apa yang akan kami sampaikan berdua, yaitu budaya positif, di mana dalam budaya positif itu terbagi ke dalam 6 poin. Saya akan menyampaikan 3 poin pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan konsekuensi, ada penghargaan dan juga restitusi. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Itu yang akan saya sampaikan 4 poin sampai ke 6, yaitu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nanti Ibu Rina rekan saya yang akan menyampaikan. Matematik Ibu Bapak ya. Nanti jawab setuju atau tidak. Oke. Nomor 1, kita sama-sama jawab setuju atau tidaknya ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke, kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju Bu Edi? Setuju. Atau tidak? Setuju. Setuju. Oke, 3. Nomor 3 yang terakhir. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke, kita lihat nanti jawabannya setelah ibu mengetahui apa yang saya sampaikan. Ternyata itu setuju atau tidak ya jawaban yang tadi 3 pertanyaan tematik ini. Oke, kita mulai dengan poin yang pertama tadi ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sini saya sampaikan apa arti disiplin. Disiplin diri merupakan usaha seseorang untuk mengontrol dan menguasai dirinya sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dirinya hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu ya, untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin diri atau kontrol diri haruslah berasal dari dirinya sendiri, bukan dengan adanya bujukan atau paksaan pihak lain. Nah, ibu-ibu, nilai-nilai kebajikan itu kalau kita dulu mengenalnya dengan pendidikan karakter. Nah, itu bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa tuh Bu? Pendidikan karakter tuh ada apa di sana? Gotong royong, betul. Ada apa lagi Bu? Yang Bu ketahui? Disiplin waktu. Ya, ada lagi? Yang bisa diingat? Integritas, tanggung jawab, Ibu ya. Nah, itu adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Katakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen pun di tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, berkaitan dengan kurikulum merdeka ya Bu ya. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Ada apa saja sih Bu profil pelajar Pancasila? Yuk kita lihat. Kreatif. Yang kelima, pintar. Yang ke-1, satu lagi, bergotong royong yang belum disebutkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi berkaitan dengan 3 pertanyaan tematik ya Bu ya. Apa
coba kita lihat. Nah, di sini ada 3 perilaku manusia ya Bu ya, bahwa motivasi menurut Diana Gosen itu, satu, mereka itu termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Jadi ada motivasi yang membuat mereka termotivasi gitu ya, karena takut dihukum gitu loh Bu ya. Takut dihukum, aku harus ke sekolah, atau enggak aku tidak mengerjakan PR tapi takut dihukum. Jadi dia mengerjakan PR-nya karena takut mendapat hukuman. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, seperti pernah sih, betul saya juga menjalankan penghargaan yang seperti itu ya. Saya di setiap pekan selalu memberikan reward siswa terbaik dalam 1 minggu. Nah, jadi itu adalah motivasi yang dibangun secara ekstrinsik dari luar karena mengharapkan suatu penghargaan, anak mengharapkan sesuatu ya. Nah, tapi di sini ada, karena yang kita cari itu adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang tumbuh dalam diri anak, atau kita sebagai orang dewasa pun sama, tumbuh dalam diri kita ya Bu ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini biasanya tumbuhnya dari dalam diri Bu, intrinsik. Jadi nilai-nilai yang tadi lah, nilai-nilai kebajikan ini bersama yang harus kita tumbuhkan baik terhadap diri kita maupun terhadap siswa yang kita ajarkan di sini ya. Nah, jadi ada kebuka sedikit ya Bu ya. Ternyata memberikan hukuman yang didik itu kalau menurut Diana Gosen itu tidak sesuai, karena itu tumbuhnya karena motivasi ekstrinsik dari luar, dari seseorang gitu ya, bukan dalam diri sendiri. Mari kita lihat Bu, di sini ada antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di mana hukuman itu adalah dari ketiga ini adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran gitu ya, pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam budaya positif diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi gitu ya. Jadi namanya restitusi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Nah, kita lihat ya Bu ya, kita kupas peraturan yang ada di sekolah kita atau keyakinan sekolah kita ataupun di kelas kita ya, yang paling ini gitu ya, yang kita hadapi. Nah, di sini ada yang namanya hukuman. Bu, hukuman itu adalah sesuatu yang bisa terjadi apabila ada pelanggaran ya. Pelanggar pasti dihukum ya Bu ya. Tidak mengerjakan PR dihukum lagi, misalkan akan ditambah lagi nulis kampung yang banyak seperti itu biasanya, atau menyapu di halaman sekolah, sekolahan-sekolah gitu ya. Nah, konsekuensi ini sendiri adalah disiplin yang baik, membantu anak untuk belajar bahwa ada konsekuensi atas tindakan mereka ya. Idealnya konsekuensi harus segera mengikuti tindakan dan harus relevan dengan perilaku. Misalkan jika kamu tidak mengerjakan PR, nanti kamu akan seperti ini, jadi ada perjanjian. Tapi kalau hukuman, tiba-tiba ada secara spontan Kak Ibu Bapak Guru menghukum tanpa ada persetujuan dari murid seperti itu ya. Tapi kalau konsekuensi ada perjanjiannya. Nah, kan Ibu udah bilang misalkan jika tidak mengerjakan PR, Ibu kemarin apa? Nah, konsekuensi seperti itu ya Bu ya. Di sini ada hal baru yaitu tentang restitusi ya, yang berkaitan dengan disiplin positif. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, untuk memperbaiki ya Bu ya. Nah, di sini sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya menjadi siswa yang lebih baik lagi ya, yang seperti kita harapkan ketika melakukan kesalahan, kita menginginkan anak itu ada suatu perubahan ya Bu ya. Nah, di restitusi ini kita memang dituntut untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya itu ya Bu ya di sini. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti ketika anak memiliki kesalahan gitu ya, jadi ditanya misalkan kesalahannya apa, seperti itu ya. Jadi anak yang mengungkapkan, kadang kita nanya, kamu tuh tadi kata si ini kayak gini, ibu tahu kan, misalkan ya, Bu Restu bilang kamu tuh salahnya kayak gini. Nah jadi kalau di restitusi ini sendiri, anak yang mengungkapkan biasanya kan ada dua ya, yang tersangka tuh tersangka ya, maksudnya ada si A dan si B ya. Artinya biarkan satu sama lain mereka mengungkapkan apa kesalahan mereka, ataukah mereka masih belum mau jujur atau bagaimana, lalu kita akan ajak pihak ketiga, nah seperti itu ya. Nah setelah itu kita cari solusinya dengan seperti apa, kita bantu membuat anak, setelah kita dicari masalahnya, dibantu tentang maksudnya nanti ke depannya kamu tuh ingin menjadi orang yang seperti apa. Ketika sudah ditanya, lalu bagaimana, apa yang akan kamu lakukan terhadap orang lain atau terhadap diri dulu sendiri, baru terhadap orang lain. Maka orang lain akan menghargai kita kan dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu ya Bu ya. Di sini restitusi, ketiga hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke. Nah, di sini ada bagian perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Banyak nih Bu nih. Kalau ada tengahnya. Burungnya Bu ya. Kayak dibacakan saja ya secara garis besar. Di sini hukuman itu adalah identitas gagal, Bu ya. Jadi ketika kita menghukum langsung anak itu adalah identitas gagal. Dan di sini konsekuensi serta restitusi adalah identitas sukses, ya Bu ya. Jadi kenapa bisa dikatakan gagal hukuman? Di sini ada salah satunya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tentunya ya Bu ya. Ketika anak melakukan kesalahan, apalagi guru langsung memarahinya, akan ada rasa tidak nyaman di dalam hati anak kita ya, murid kita gitu ya. Nah di sini negatifnya, biasanya guru selalu bilang, awas kalau dilakukan lagi ya, awas ya kamu, biasa gitunya, awas mau diulangi deui anjing misalkan gitu kan, awas mun anjing cari potong rambutna, nah misalkan kayak gitu ya, itu seperti itu. Nah itu salah satunya seperti itu. Di sini juga ada mode paksaan, yaitu akan mengakibatkan menyalahkan diri, bisa jadi anak itu menyalahkan diri. Di sini ada mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, jadi tetap ya yang dikatakan itu pasti kita selalu menyalahkan anak ketika hukuman itu. Jarang ada keluar kata-kata positif ya, seperti itu ya. Di sini tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, negatifnya menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi misalnya baik itu maksudnya ya marah gitu yang kuasa itu seperti itu hukuman. Nah tapi di sini ada konsekuensi. Konsekuensi di sini dia bersifat netral, ya Bu ya, netral. Karena adanya suatu kesepakatan antara guru dan murid. Di situ ada suatu kesepakatan. Lakukan apa yang saya katakan. Misalkan di sini stimulus responnya, konsekuensi di atas bisa ya sesuatu yang harus terjadi, apa peraturannya. Jadi kita menanyakan apa peraturannya, gitu kan? Mampukah kamu melakukannya? Gitu kan? Ditanya, gitu ya. Kita tanya sejauh mana dia memahami konsekuensi yang telah dilakukan oleh guru dan murid, seperti itu. Lalu ada stimulus respon di sini. Murid atau anak belajar taat peraturan, sudah diketahui atau masuk akal. Jadi apa ya perjanjian konsekuensi yang dibuat itu masuk akal ya Bu ya, karena hasil dari kesepakatan. Seperti itu. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Di situ ya. Ada konsekuensi akan lebih nyaman buat anak di situ ya, karena adanya suatu kesepakatan, ada dua arah ya Bu ya, antara guru dan murid. Terima kasih Ibu Mega sudah datang. Oke, di sini restitusi itu sendiri ya Bu ya. Di sini restitusi. Nah, kalau di sini restitusi jauh lebih ke, kalau tadi di konsekuensi ditanyakan apa peraturannya, tapi kalau di restitusi apa yang kamu yakini. Nah, jadi merujuk pada keyakinan kelas
atau keyakinan sekolah, ya Bu ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain, akan tumbuh Bu yang seperti itu ya, insya Allah kalau dengan restitusi. Nah, di sini positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, gitu kan ya? Di situ ada respon positifnya dan teori kontrolnya berkaitan dengan materi kita, mendorong disiplin positif, konsep diri yang kuat. Murid atau anak belajar memecahkan masalah, ya, karena kita tanya, gitu kan? Sebenarnya apa sih yang ingin kamu lakukan? Kedepannya kamu ingin menjadi seperti apa? Ini kita tanya, bukan kita yang memaksa. Kamu kedepannya harus lebih baik lagi ya, harus lebih rapi lagi ya. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Besok pokoknya ditunggu, rambutnya sudah harus dipotong. Nah, biasanya seperti itu. Tapi itu harus dimunculkan dari diri anak. Bahasa-bahasa yang seperti itu. Ya Bu, janji besok aku akan memotong rambut, pokoknya siap. Besok aku akan terlihat lebih ganteng. Pasti ibu akan menyenangi, senang dengan penampilan aku. Nah, harus tumbuh yang seperti itu dalam diri anak itu. Jadi bukan kita yang memang anak keluar sendiri ya untuk mengarahkan dirinya seperti itu. Ya, di sini menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, keyakinan kelas ya. Oke. Apa itu keyakinan kelas? Kita lanjut ya. Di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya tadi hukuman adalah identitas gagal ya. Nah, di sini berdasarkan pada bagan atau tabel yang tadi, maka kok itu misalnya makannya masa jangan makan lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Betul nggak Bu? Ya, sama dadak nyerap kumbing gitu nyanyinya, atau anak tiba-tiba, nah betul refleksnya. Nah, biasanya seperti itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, seperti tadi yang saya sampaikan ya. Jadi itu khusus dari guru gitu ya, hukuman itu datangnya. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Tidak ada perjanjian yang tidak ada kesepakatan tadi ya. Bu Pia spontan ya, hukum tinggalin guru yang kata gitu langsung kan. Nah, kayak gitu ya. Oke, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan juga guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah. Memang kita ada perjanjian, tetapi lebih kebanyakan kita yang banyak menentukan, baru anak menyepakati. Nah, konsekuensi biasanya seperti itu ya Bu ya. Dan murid juga sudah mengetahui sebelumnya. Pokoknya kebanyakan lah kalau konsekuensi itu kita yang mendata suatu peraturan dan anak lalu menyetujuinya ketika kita sampaikan seperti itu yang namanya konsekuensi. Tapi restitusi adalah kesepakatan bersama ya, bukan seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Tadi ada ya Bu ya, disesuaikan dengan keyakinan kelas restitusi itu ya, yang membangun motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kita suka buat ya Bu ya di awal-awal peraturan kelas gitu ya. Nah, membuatnya ya Bu ya. Nah, dari materi yang saya dapatkan sekarang ada kata-kata baru dinamakan dengan peraturan, bukan peraturan kelas, namun keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi bisa diberlakukan untuk semua murid ya, nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sebutkan, yang pada akhirnya mengerucut pada profil pelajar Pancasila di situ ya.
Oke, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, jadi karena dilakukan secara bersama-sama, kalau ditumbuhkan dari dalam, jadi tidak anak tidak hanya terpaku pada dari rumah hanya peraturan yang dibuat oleh ibu guru misalkan seperti itu ya. Tapi peraturan kelas juga biasanya memang dibuat bersama-sama ya, sama anak yang maunya seperti apa ya. Mungkin sekarang dikatakan dengan bahasa yang lebih baik atau mungkin lebih bisa diterima dengan enak mungkin sama anak. Kalau peraturan kayaknya diatur banget gitu ya, banyak aturan sekali. Tapi sekarang keyakinan kelas seperti itu ya. Nah di sini ada suatu kegiatan di mana murid perlu mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan bagaimana tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka, ya. Di sini tanpa memahami tujuan mulianya. Tujuan mulianya tadi ya kembali kepada nilai-nilai kebajikan universal. Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan di kelas 1 bahkan 2 kali. Pertama, karena memang saya belum mendapatkan materi tentang keyakinan kelas, saya tetap membuatnya peraturan kelas Bu, betul. Saya masih memakai peraturan kelas. Maka kemarin ketika begitu dapat materi ini, saya langsung aplikasikan supaya apa Bu? Supaya mudah diingat. Kalau ditunda kita akan lupa biasanya seperti itu. Jadi saya aplikasikan, saya buat langsung anak-anak, sampai anak-anak juga ada yang protes, ibu kenapa bikin ini lagi, kan udah waktu itu. Kita perbaiki, saya bilang kita perbaiki di situ. Keyakinan kelas. Nah di sini perbedaan ya Bu ya, keyakinan dengan peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas atau sekolah itu biasanya menumbuhkan motivasi intrinsik, nilai-nilai kebajikan, dan mengerucut kepada profil pelajar Pancasila. Tetapi jika peraturan hanya motivasi eksplisit dari luar, jadi dia ada ketakutan hanya karena ada hukuman lah seperti itu ya Bu ya, karena takut dia mengikuti aturan hanya sebatas karena memang ada sesuatu yang dia harus patuhi. Tapi kalau keyakinan dia sudah memang meyakininya gitu kan, bahwa sesuatu yang dia lakukan itu baik untuk dirinya dan baik juga untuk orang lain di sekitarnya. Di sini ada cara-cara bagaimana kita membuat peraturan, membuat keyakinan kelas ya Bu ya, atau keyakinan sekolah. Mungkin ibu-ibu bisa nanti jika ingin ada suatu perbaikan di semester 2 mungkin ya Bu ya, bisa diperbaiki. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan kita membuat peraturan kelas, di mana poin pertama adalah kita warga sekolah, kita ngambil di kelas aja dulu ya Bu ya, yang terkecil gitu ya, di kelas untuk bercurah pendapat. Jadi anak-anak memberikan pendapatnya, mengemukakan keyakinan yang ingin mereka tumbuhkan di dalam, mereka ciptakan untuk nanti dapat disepakati di dalam kelas seperti itu ya. Yang kedua, dicatat, biasanya ditulis, anak-anak itu dikasih kertas ya, dikasih kertas, jadi biarkan mereka menulis apa keyakinan kelas yang ingin mereka buat untuk nanti bisa disepakati bersama teman-temannya di dalam kelas. Yang ketiga, keyakinan itu keyakinan kelas sesuai prosedur dengan keyakinan kelas. Nah, gantilah di sini ada yang ketiga, kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Pasti udah tahu ya Bu ya. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu kan kalimat negatif. Dan kalimat positifnya jadi apa Bu? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh menyontek kan, mas gampang. Apa Bu kalimat positifnya jadi apa? Bekerja sendiri, jujur. Kerjakan sendiri, boleh. Nah, seperti. Atau ada lagi, misalkan tidak boleh jahil. Nah, bahasa anak kan kayak gitu ya. Apa coba Bu kalimat positifnya? Tidak boleh jahil. Anak-anak kebanyakan tidak di depannya ya Bu ya. Nah, tidak boleh jahil, apa ya gantinya ya Bu ya? Terus harus saling menghargai
Bisa Sayangi diterima? teman. Hah? Sayangi teman. Bisa? Nah, bisa. Saling menghargai itu bagaimana kita nanti menyampaikan ke anak bahwa saling menghargai itu luas ya Bu ya, tidak hanya jailnya atau mungkin karena sering mengganggunya, tidak boleh mengganggu, cara segitunya. Tidak boleh ngobrol. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak boleh ngobrol gimana nih Bu? Kira-kira bahasa positifnya jadinya? Harus fokus, boleh. Harus fokus ketika belajar. Oke. Atau mungkin bisa ditambahkan ketika ibu guru berbicara, murid-murid memperhatikan. Nah, seperti itu ya, jadi dilarang untuk ngobrol. Oke, insya Allah udah pada bisa ya Bu ya, untuk kalimat negatif dijadikan menjadi kalimat positif. Nah, disitulah kenapa kita harus membangun kalimat positif supaya tumbuh disiplin positif. Nah, seperti itu. Oke, poin yang keempat di sini, tinjau kembali daftar curhat pendapat yang sudah dicatat ya. Nanti biasanya ditempel alamatnya ditempel ya. Ya boleh ditempel bergantian untuk supaya teratur, tidak ramai gitu ya, supaya tetap tenang. Tempel satu-satu. Lalu nanti biasanya kita libatkan anak yang membaca. Ketika ada yang satu, jadi dikelompokkan kira-kira sama hasil keyakinan kelas anak-anak. Misalkan Bu Pia sama Ibu Restu sami, misalkan dilarang nyontek gitu, tak disatukan. Ada dilarang menyontek, ada tidak boleh menyontek, samakan ya Bunya, kita disatukan seperti itu ya. Jadi dikelompokkan yang samanya. Nah, setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang sudah tadi, lalu menyetujuinya dan menandatanganinya. Nah, biasanya kelas besar sih yang sudah bisa menandatangan ya, kelas kecil mah belum ya, hanya untuk dilihat. Tapi kadang saya punya ide, biarkan anak pakai apa, stempel jempol, benernya dibikin gitu kan, biar mereka merasa bahwa keyakinan itu muncul dari dia gitu kan, merasa disahkan oleh bersama-sama kayak gitu ya. Oke, yang terakhir keyakinan sekolah lalu diletakkan di dinding kelas supaya dapat diingat, dapat dipatuhi, ya, seperti itu ya keyakinan kelas. Oke. Nah, di sini ada sedikit cuplikan ya Bu ya, apa yang saya lakukan di kelas tentang keyakinan kelas. Mudah-mudahan bisa dibuka. Kita tonton sama-sama di sini.
kalau kelas tinggi biasanya biar lebih tertib ya Bu ya. Bisa sih mainnya ya, justru jauh lebih bagus tulisannya kalau kelas tinggi mah ya udah bisa dilihat. Jadi tidak perlu ada perbaikan lagi dalam pembuatannya. Yang bagusnya memang seukuran poster yang besar. Dan seperti itu jadi udah disepakati oleh anak-anak semuanya ya Bu ya. Jadi seperti itu ya Bu ya, insya Allah kalau kelas tinggi mah mudah, bisa langsung mind map itu dijadikan keyakinan kelas tanpa harus diperbaiki lagi. Kalau kelas rendah kan perlu dirapihkan kembali atau bisa dibuat dengan sekarang yang jauh lebih kreatif pakai Canva ya Bu ya. Oke, seperti itu di kelas rendah atau sticky note-nya yang jauh lebih berbentuk bagus gitu ya. Pokoknya dibuat kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya kayak gitu. Jadi supaya anak pun merasa senang, bangga dengan keyakinan yang dia keluarkan sesuai dengan pendapatnya. Seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi ibu-ibu semua, khususnya bisa diterapkan di kelas karena kedepannya pasti akan seperti ini gitu ya Bu ya. Apapun yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Izin, mangga silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan tanggapan tentang apa yang saya sampaikan di sini, boleh silakan Ibu, ada yang mau atau mungkin ada masih kurang gitu ya, kurang paham atau mau memberikan umpan balik itu tanggapan yang positif yang membangun untuk saya gitu bangun gitu bangun. Ada Bu? Pintar ya? Oke. Wabarakatuh. Mohon izin untuk Bu Ina ya. Mungkin di sini saya akan bukan memberikan tanggapan, bukan juga bertanya ya. Mungkin saya di sini akan berterima kasih kepada Ibu Ina dan para CGP ya dan Bu Ina juga karena memang luar biasa ya ilmunya kepada kami, apalagi saya mungkin khususnya saya guru yang baru gitu ya Bu ya. Ternyata memang selama ini yang saya terapkan itu masih jauh dari kata sempurna gitu ya. Maksudnya jauh dari kata guru profesional gitu ya. Terima kasih banyak untuk Bu Ina atas ilmu dan ini mungkin nasihatnya kepada kami ya secara tidak langsung. Insya Allah apa yang Bu Ina sampaikan dan para CGP sampaikan atau aplikasikan, insya Allah kita akan belajar untuk mengaplikasikannya ke dalam kelas masing-masing ya ibu bapak semuanya. Mungkin kita akan berusaha belajar ya Bu ya, menciptakan anak-anak yang tidak hanya unggul dalam bidang prestasi tapi juga memiliki karakter yang baik, memiliki fondasi yang baik, karena mungkin tidak akan ada anak yang unggul apabila tidak didukung dengan karakter yang baik dan bermanfaat mungkin ya bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin bahwa kegiatan hari ini diseminasi tentang budaya positif yang dilakukan oleh rekan saya yaitu Ibu Wina dan Ibu Rina yang dalam hal ini sedang melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 6 dapat berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah materi-materi yang disampaikan juga dapat disampaikan dengan baik, dengan jelas sehingga kami
para peserta yang mengikuti diseminasi ini mulai terbuka wawasannya, mulai terbuka wawasan-wawasan baru tentang budaya positif untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Kemudian dengan adanya diseminasi ini kami lebih paham mengenai profil pelajar Pancasila, kemudian aksi-aksi baik yang harus dilakukan kepada murid-murid yang ada di sekolah kami. Harapan saya mudah-mudahan kegiatan Bu Rina dan Ibu Wina dalam pendidikannya dapat berjalan dengan lancar, sukses, mendapatkan hasil yang baik. Kemudian kami rekan-rekan di SDN 1 Nagarwangi juga dapat mengimplementasikan, ikut berkolaborasi dengan Ibu Rina dan Bu Wina sehingga sekolah kami bisa menampilkan hasil-hasil lulusan yang baik, murid-murid yang berbudi pekerti baik, berpengetahuan baik, sehingga menjadi daya jual juga untuk sekolah kami. Untuk kedepannya saya ucapkan selamat berjuang, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini duduk teman saya. Gimana kabarnya? Baik. Kok rupanya kesel kelihatannya? Itu loh Bu, aku jam istirahat, aku bermain bola sama teman-teman. Tapi aku sangat kesal pada Robi karena bermain Robi tidak beroper bola, maunya sendiri. Oh begitu. Pantas kamu kesal ingin cepat-cepat merebut bola dari Robi. Dia juga rasanya akan kesal dan marah jika cara bermain Robi seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan? Aku kesal, aku rebut bolanya dari Robi dan aku tendang sekuat tenaga. Tak sengaja kena kaki Robi dan Robi terjatuh. Oh, yang kamu lakukan alasannya apa? Supaya Robi mau bermain bola dengan kerjasama Bu dan mau mengoper bola kepada teman yang lainnya Bu. Rahman tidak bertindak gegabah lagi, hanya merebut bola dan menendangnya dengan sekuat tenaga. Nah, coba kita perhatikan, kita ingat-ingat tindakan yang Rahman lakukan tadi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak Bu. Jadi, tindakan mana yang sesuai dengan prinsip Rahman? Sebenarnya aku ingin bermain dengan lebih sabar. Aku mau menunggu giliran oper bola dan kerja sama tim. Rahman meyakinikan bahwa bermain dengan kerjasama itu tanpa kekerasan atau emosi penting buat kamu. Yakin Bu? Oke, good boy. Kita perlu bekerja tim dalam bermain sepak bola. Namun kita juga perlu keyakinan yang disepakati ketika kita dalam keadaan kesal. Ya kan Rahman? Ya Bu, aku harus sabar, kerja sama tim, sportif dalam bermain sepak bola. Nah, Rahman Bersedia Bu. Rahman mau memperbaiki permasalahan ini. Rahman mau jadi anak yang seperti apa? Aku akan menjadi anak yang lebih sabar, kerja sama tim, sportif dalam bermain bola, dan mengikuti setiap aturan permainan.
Bagaimana rasanya menjadi anak yang seperti itu? Aku merasa damai, nyaman, tenang rasanya kalau bersikap sabar. Elsa, sudah lama nunggu? Tidak Bu, baru saja saya datang. Elsa tahu kenapa ibu panggil ke ruang guru? Tahu Bu, beberapa kali saya tidak melaksanakan piket kelas. Kenapa kamu melakukan itu? Apa alasannya? Karena setiap piket aku selalu ke bagian yang berat. Teman-teman tidak mau bergantian tugas piketnya. Menurut kamu, yang kamu lakukan itu sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kita? Tentu saja tidak sesuai Bu. Lalu, apa yang sesuai dengan keyakinan kelas kita? Bertanggung jawab, bekerja sama, saling menghargai, dan setiap piket harus bergantian dengan adil. Elsa meyakini kan bahwa bekerja sama dalam piket dengan penuh tanggung jawab itu penting? Meyakini Bu, dan itu sangat penting. Kalau begitu, Elsa bersedia untuk memperbaiki sikapmu. Sedia Bu, aku akan lebih rajin, tanggung jawab, bekerja sama dalam melaksanakan piket kelas. Bagaimana rasanya jika kamu memperbaiki sikap kamu, Elsa? Tentu saja akan banyak teman, tugas piket akan terasa lebih ringan jika dilakukan dengan bekerja sama.